Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Deep Talk, channel yang membahas tentang psikologi yang pastinya bisa membantu Anda semua. Tipe suasana hati euforia yang wajib Anda kenali adalah artikel yang akan kami bahas di video kali ini. Euforia merupakan perasaan bahagia, gembira, dan sejahtera yang luar biasa. Orang yang mengalami euforia mungkin merasa riang, aman, dan bebas stres. Emosi ini dapat berupa reaksi normal akan satu peristiwa yang membahagiakan atau bisa juga karena gejala atau efek penyalahgunaan zat serta kondisi kesehatan mental tertentu. Dopamin merupakan neurotransmitter utama yang bertanggung jawab atas euforia. Bahan kimia ini memungkinkan perasaan senang dan sejahtera. Dan jumlah dopamin yang tidak mencukupi dapat menghambat kemampuan seseorang untuk merasakan kesenangan. Serotonin juga dapat mempengaruhi perasaan sejahtera. Meskipun serotonin biasanya tidak menimbulkan perasaan euforia, pengobatan yang mengatur neurotransmitter dapat membuat orang merasakan kepuasan dan kebahagiaan, serta perasaan euforia yang lebih gembira. Berbagai jenis rangsangan dapat memicu euforia, termasuk obat-obatan psikoaktif, imbalan alami, dan aktivitas sosial. Gangguan efektif seperti mania unipolar atau gangguan bipolar dapat melibatkan euforia sebagai gejalanya. Suasana hati euforia dibagi menjadi beberapa tipe yang dikelompokkan berdasarkan penyebabnya. Dan supaya kalian lebih mengenal apa saja tipe suasana hati euforia yang mungkin belum kalian ketahui, maka silahkan untuk mengikuti video kami ini sampai akhir. Berikut ini adalah penjelasan kami tentang berbagai jenis tipe suasana hati euforia yang pastinya wajib kalian ketahui, dan hanya di sini kalian bisa mendapatkan ilmu tentang psikologi lengkap dan akurat. Untuk yang pertama, euforia akibat olahraga. Tipe euforia pertama menjelaskan adanya efek neurobiologis dari latihan fisik euforia yang dipicu oleh olahraga. Seperti pelari yang dapat mengalami keadaan euforia yang sering disebut dengan runner's high. Latihan terus-menerus dapat menghasilkan keadaan euforia sementara. Inilah yang kemudian mengakibatkan kondisi runner's high atau keadaan efektif bervalensi positif yang melibatkan pengalaman kesenangan dan perasaan sangat puas, gembira, dan juga sejahtera. Kondisi ini berdasarkan tinjauan medis terkini menunjukkan bahwa beberapa euforia endogen bertanggung jawab menyebabkan euforia terkait olahraga, khususnya sejumlah psikostimulan endogen, B-endorphin, dan juga anandamide. Kondisi tersebut memang sangat biasa dirasakan bagi mereka yang suka berolahraga. Selanjutnya urutan nomor 2 selain euforia olahraga, yaitu euforia oleh musik. Euforia dapat terjadi akibat menari, mengikuti musik, membuat musik, dan mendengarkan musik yang membangkitkan emosi. Studi neuroimaging telah menunjukkan bahwa sistem penghargaan memainkan peran sentral dalam memediasi kesenangan yang disebabkan oleh musik. Musik yang menyenangkan dan membangkitkan emosi sangat meningkatkan neurotransmisi dopamin di jalur dopaminergik yang mengarah ke stratium, yaitu jalur mesolimbik dan jalur nigrotatial. Sekitar 5% populasi mengalami fenomena yang disebut dengan anhedonia musikal, di mana individu tidak merasakan kenikmatan mendengarkan musik yang membangkitkan emosi, walaupun mempunyai kemampuan untuk merasakan emosi yang diinginkan yang disampaikan dalam bagian-bagian musik. Sebuah studi klinis pada bulan Januari 2019 yang menilai efek prekursor dopamin, antagonis dopamin, dan placebo terhadap respon hadiah terhadap musik, termasuk tingkat kenikmatan yang dialami selama musik menggigil, yang diukur dengan perubahan aktivitas elektromineal serta penilaian subjektif. Selanjutnya di urutan nomor 3 ada euforia akibat seks. Berbagai tahapan
Sanggama juga dapat digambarkan sebagai pemicu euforia pada beberapa orang. Berbagai analis menggambarkan keseluruhan tindakan seksual, momen-momen menuju orgasme atau orgasme tersebut sendiri sebagai puncak kenikmatan atau euforia bagi manusia. Dan untuk euforia nomor ini, yaitu bisa dirasakan oleh mereka yang tengah jatuh cinta atau tengah berpacaran dan berhubungan seks. Selanjutnya, euforia akibat obat-obatan. Pada tipe euforia ini ada beberapa jenis obat-obatan yang dapat menginduksi atau menciptakan suasana hati euforia. Obat ini adalah satunya, yakni metamfetamin, yang jika dikonsumsi dalam dosis besar dapat menyebabkan euforia. Selain metamfetamin, kebanyakan obat yang menimbulkan euforia ini adalah obat yang membuat ketagihan karena sifat penguatnya dan kemampuannya untuk mengaktifkan sistem penghargaan otak. Di antara jenisnya ini yaitu obat-obatan psikedelik, stimulan, depresan, opioid, dan juga obat cannabinoidergic. Hal itulah beberapa obat yang bisa menimbulkan euforia akibat obat-obatan. Selanjutnya, euforia akibat zat tertentu. Gas dengan kandungan tertentu seperti dinitrogen oksida N20 alias gas tertawa ternyata dapat menyebabkan euforia jika dihirup. Selain itu, pemberian glukokortikoid oksogen ikut diketahui menimbulkan euforia, namun efek ini tidak terlihat pada paparan jangka panjang. Selanjutnya, euforia yang terakhir, yaitu euforia akibat puasa. Puasa telah dikaitkan dengan peningkatan suasana hati, kesejahteraan, dan terkadang euforia. Berbagai mekanisme telah diajukan dan kemungkinan penerapannya dalam pengobatan depresi telah dipertimbangkan. Dan ternyata puasa pun bisa mengakibatkan euforia, terutama bagi mereka yang tengah berbuka puasa. Dan hal ini pastinya menjadi salah satu hal yang harus kalian ketahui. Selanjutnya ada euforia akibat gangguan kesehatan atau neuropsikiatri. Untuk euforia akibat gangguan kesehatan ini ternyata terbagi atas beberapa macam. Yang pertama adalah mania, selanjutnya epilepsi, dan selanjutnya migrain, dan yang selanjutnya yaitu sklerosis ganda. Untuk euforia gangguan kesehatan ini memang bisa berbeda di antara satu dengan yang lainnya, yang memang harus yang membedakannya mereka sendiri, bukan orang lain. Dan euforia untuk jenis ini yang terbagi 4 macam tadi hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mengalaminya. Apakah sklerosis ganda, migrain, epilepsi, atau mania. Dan selanjutnya euforia yang paling terakhir, yaitu euforia gender. Tipe euforia gender merupakan kepuasan atau kenikmatan yang dirasakan seseorang karena adanya konsistensi antara identitas gendernya dengan ciri-ciri gender yang terkait dengan gender yang berbeda dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Hal ini dianggap sebagai kebalikan positif dari disporia gender. Euforia terkait juga telah dicatat dalam penelitian tentang keselarasan antara identitas seksual dan pengakuan sosial seperti dukungan di sekolah untuk kaum lesbian dan juga gay, dan pengalaman variasi interseks, dan diagnosisnya seperti menerima diagnosis hyperplasia adrenal bawaan yang menjelaskan perbedaan fisik dan lainnya. Itulah teman tentang tipe suasana hati euforia yang wajib kalian kenali. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian semua, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.